Kamu pasti tahu banyak, tapi tidak perlu kita bicarakan sekarang. Tidak mungkin kamu membohongi batinmu sendiri. Jangan. Percuma saja. Papa sudah capek-capek berlatih, kamu masih mau memanjakan Papa. Mestinya bukan lagi Papa yang kamu manjakan. Sarah memang sudah lama nggak datang ke sini, juga nggak menelepon. Kayaknya dia dulu sering datang ke sini, cuma mau kenalan sama Anda. Setelah itu dia kembali ke Bandung. Sesudah dia tahu bahwa Anda tersingkir dari Shangri-La Plaza. Itulah saya mohon sama Ibu. Saya mau minta nomor telepon Sarah di Bandung. Supaya Anda bisa memperkosanya lagi. Ibu harus tahu, semua ini cuma ulah Sarah untuk nyingkirin saya dari Shangri-La Plaza. Saya tahu dia merencanakan sesuatu atas diri Anda. Tapi dia mengaku gak bekerja untuk siapa-siapa. Terus terang, saya juga gak ngerti maunya Sarah itu apa. Terus, untuk apa Anda menemui dia lagi? Karena Sarah satu-satunya wanita yang saya cintai. Kerjasama ini menempatkan PT Andika Inti Perkasa dalam hal ini diwakili oleh Saudara Heri Kantadilaga sebagai pelaksana proyek yang bertugas menyelesaikan pembebasan tanah di wilayah Sumatera Selatan. Dan PT Suwarna Seroja dalam hal ini diwakili oleh Saudara Roni Geham sebagai penyandang dana. Dengan adanya kerjasama ini, seluruh hutang PT Andika dijadwalkan kembali pembayarannya dan diperhitungkan kemudian dalam pembagian keuntungan. Terima kasih. Bentar, Sarah. Ada apa, Ron? Kita ke atas yuk. Ke atas? Ke atas ngapain? Ke atas, ke kamar. Aduh, Harry nungguin di mobil nggak enak. Biar aja Harry pulang sendiri ya. Nanti aja ya kalau bulan madi ya. Sarah, tunggu. Apa bedanya dengan sekarang? Kamu kan sudah bersedia kawin dengan saya. Tapi kamu belum bisa membuktikan kesanggupan kamu memenuhi syarat saya. Tapi saya sudah berhenti judi, Sarah. Tapi kan belum tentu kamu bisa bertahan sampai 1 tahun. Mas, Ya, ada apa? kenal sama yang barusan lewat yang pakai baju kuning? Kenal, Pak? Namanya siapa? Tommy. Mas tahu rumahnya di mana? Di Gang Manggis, Jalan Karabitan situ. Terus kalau Bapak misalkan datang ke situ juga, semua orang udah pada tahu siapa Tommy, Pak. Makasih, Mas ya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan semuanya terjawab. Selamat siang, Pak. Ya. Mary. Iya, Pak. Gimana kabar Roy? Saya sudah ketemu dengan dia, dan saya sudah sampaikan pesan Bapak. Terus kamu bilang tapi kalau saya yang nyuruh kamu? Oh, enggak, Pak. Saya ngobrol biasa aja, ya santai. Tapi kelihatannya dia menerima kembali ke Shangri-La Plaza, Pak. Kapan dia bisa ke sini? Kayaknya nggak bisa cepat, Pak. Soalnya dia bilang sama saya dia akan pergi ke Bandung
untuk urusan pribadi. Untuk berapa lama? Oh, saya nggak bisa mastiin, Pak. Urusannya kayaknya agak-agak istimewa. Istimewa? Bapak kenal Sarah kan? Iya, saya tahu Sarah. Kenapa? Nah itu dia, Pak. Pak Roy itu ke Bandung untuk mencari Sarah. Dia tuh masih penasaran dengan Sarah. Sarah selalu berbuat aneh sampai karir Pak Roy hancur karena dia. Jangankan Roy, saya sendiri juga penasaran ya. Soalnya waktu saya ngajak Roy kembali bergabung dengan kita di sini, kan dia menolak tuh. Ya untuk alasan itu juga tuh dia menolaknya. Terus dia bilang kalau dia tuh masih penasaran sebenarnya motif Sarah tuh apa. Lagi pula urusannya pribadi sekali, Pak. Kamu taunya gimana? Sarah pernah menyebut-nyebut soal masalah pembunuhan. Saya nggak ngerti pembunuhan gimana. Ya menurut dia pernah dilakukan oleh Pak Roy, Pak. Dari mana tahu alamat sini? Dari Tante Henny. Saya ada perlu sama kamu. Saya mau ke dalam dulu ya. Sebentar, Sarah. Ada 2 pertanyaan yang saya pengen tanyain sama kamu. Kamu pernah punya adik namanya Yuli? Iya. Jadi pembunuhan yang kamu tuduhin ke saya itu masalah pembunuhan Yuli? Gini, Sarah. Saya langsung aja. Saya bukan pembunuh adik kamu, Yuli. Tapi saya emang pernah kenal sama dia. Saya udah bosen dengerin cerita yang semua nadanya belain kamu. Tapi nyatanya kalau saya nggak bersalah gimana? Terus kamu kesini mau ngapain? Menuntut saya? Sarah, saya masih punya niat yang kayak dulu. Terus terang, saya masih mencintai kamu. Udah deh Roy, nggak usah ngomongin itu. Saya tetap menganggap kamu sebagai pembunuh. Sebelum pembunuh yang sebenarnya, saya temuin. Maaf ya. Sarah, kita bisa cari kok pembunuh yang sebenarnya. Saya teringat sama satu peristiwa yang selama ini saya lupa. Saya kan punya modal. Gila kamu? Ngapain kita dibawa ke sini? Terus terang Bang Roy, sebenarnya yang pengen ke Jakarta tuh saya. Saya udah capek ngelihat abang saya yang gila itu. Di mata dia, saya seperti barang yang bisa dia dagangin ke teman-temannya. Makanya saya senang sekali ketika tahu kalau Bang Roy juga pengen ke Jakarta. Saya rasa kita bisa ke Jakarta sama-sama dan buka usaha di sana. Lagian, modal kita cukup kan, Bang? Modal kita? Itu punya kamu, Yul. Memang ini punya saya. Tapi ntar juga jadi punya berdua kok. Kalau Bang Roy mau ke Jakarta sama-sama dengan saya. Udahlah, kamu lupain aja saya. Kalau boleh saya kasih saran sama kamu, kamu batalin deh niat kamu. Kamu masih terlalu kecil untuk berbuat kayak gini. Ya udah kalau gitu. Lebih baik saya ajak orang lain aja. Si banyak kok yang mau. Ya, jangan sembarangan kamu. Apa? Jangan sembarangan. Emang, saya udah salah milih kamu. Mana Yul? Yuli! Yuli! Pas kejadian itu, saya pikir Yuli ketemu dengan kenalan lamanya. Terus terang saya berasa lega, karena saya nggak perlu nolong Yuli lagi dengan ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin saya lakuin.
Setelah itu Yuli ninggalin kantin tanpa bicara lagi dengan saya. Ya, kayaknya Yuli emang udah gak mau ngomong lagi sama saya. Tapi saya sempat manggil dia dan saya ngikutin dia ke depan. Yuli. Ya, terus dia pergi dengan orang itu. Waktu itu saya benar-benar gak peduli dan ngelupain siapa laki-laki itu. Sampai sewaktu-waktu secara kebetulan dia datang ke toko tempat saya kerja di Jakarta. Saya ngerasa pernah kenal dia, tapi saya lupa di mana. Kayaknya indra keenam saya kasih syarat. Saya perlu tahu siapa orang itu. Tanpa disengaja saya ketemu lagi dengan dia di restoran Sekarwangi di Balai Pakuan. Waktu saya tanya sama pelayan siapa namanya dan di mana rumahnya, ternyata orang itu cukup dikenal. Saya akan lacak dia. Biar kita ketemu titik terang siapa pembunuh Yuli sebenarnya. Om. Sorry. Saya lagi aerobik di dalam kamar. Apa kabar? Saya dengar Om Joni sakit katanya. Ya, mungkin kecapean ya pulang dari Jepang tempo hari. Ini punggung saya tuh sakit ya. Terus di sini di pinggang di atas di sini di sebelah atas ini. Rasanya sakit sekali. Ada oleh-oleh apa nih Om dari Jepang? Malah saya belum bikin laporan tentang seminar itu. Om Joni jadi ketemu sama Watanabe? Ketemu, malah kita ngobrol banyak soal kosmetik, terus pakaian, ada. Terus ngobrol apa lagi? Ya sebenarnya sih dia tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kita. Om Joni itu sebenarnya ketemu sama Watanabe waktu di hotel atau di tempat seminar? Ya. Di hotel ada, di seminar juga ada ya. Tapi aneh ya, Watanabe itu nggak ngerasa ketemu sama Om Joni loh. Rasa nggak ketemu gimana? Om Joni, saya sekarang sudah nggak mau bicara berbelit-belit ya. Waktu Om Joni lagi ada di Jepang untuk ya urusan seminar atau apa kayak yang Om Joni bilang itu, Watanabe itu lagi ada di Indonesia. Saya ketemu dia dan kita bicara empat mata. Watanabe yang lain barangkali. Soalnya Watanabe di sana seperti di sini Bambang, Budi. Banyak sekali Watanabe di sana. Jangan salah Om Joni. Saya kenal Watanabe waktu saya masih di Singapura dulu. Dan kita sekarang bicara tentang Watanabe yang sama kok. Menurut dia malah di Jepang nggak ada tuh seminar tentang tren kosmetika tahun 2000. Jadi kemana aja Om Joni waktu di Jepang sana? Ya begini ya Reinhold. Memang saya tidak ketemu Watanabe. Dan memang tidak ada seminar. Dengan sengaja saya bikin karangan ini. Karena saya mau membuat satu kejutan luar biasa buat kamu.
Udah deh Om Joni. Yang saya perluin sekarang bukan kejutan-kejutan seperti itu, tapi pengetatan pengeluaran dari perusahaan kita. Om Joni tahu sendiri kan kondisi keuangan perusahaan kita tuh sekarang sedang payah. Jadi ya pengeluaran untuk kunjungan ke luar negeri ya yang nggak penting-penting dikurangi lah. Oke? Selamat beristirahat dan semoga cepat sembuh. Kamu juga apa yang saya bilang? Kalau cuma mau ke Singapura, nggak usah pakai Jepang segala. Singapura kan bosan, Mas. Nah sekarang bagaimana kalau penilaian dia buruk terhadap kita? Ada kita? Kita apa, Mas? Tenang aja, Mas. Semuanya bisa diatasi, Mas. Tenang aja. Bodoh. Halo. Masih ingat saya kan? Siapa? Anda pernah datang ke Jakarta kan? Terus mampir di toko kue Dendi? Saya yang kerja di situ. Ingat kan? Toko kue? Yang you maksud toko kue yang mana? Toko kue yang ada di belakang Shangri-La Plaza. Sebenarnya you ini siapa? Saya Roy. Roy Krishna. Dan datang ke sini maksudnya apa? Saya mencari keterangan tentang teman saya namanya Yuli. Yuli? Dan terakhir kali saya lihat dia bicara dengan Anda. Berbicara dengan saya? Ya. Setelah itu dia ditemukan polisi sudah menjadi mayat di jalan raya menuju Garut. Ingat kan? Yuli? Saya tidak pernah kenal dengan namanya yang Yuli. Oke. Kalau begitu coba Anda ingat-ingat dulu. Setelah Anda ingat, Anda lapor polisi. Dalam 1 hari Anda nggak lapor, polisi yang akan datang kemari mencari Anda. Brengsek. Pasti ulah si keparat itu. Bukan saya. Saya cuma mengajak, siapa namanya? Yuli. Ya. Saya cuma mengajak Yuli jalan-jalan, lalu membawa dia ke tempat seorang laki-laki yang... Yang apa? Yang butuh tenaga kerja wanita. Anda punya niat mau jual dia? Maksud you, saya berniat menjual Yuli. You salah menilai saya. Saya ingin membantu, bukan menjual. Apalagi dia pernah berkata pada saya, dia butuh pekerjaan. Saya tidak menyangka bisa jadi lain. Laki-laki itu namanya Pak Arifin. Saya tahu rumahnya. Kalau you mau ke rumahnya, saya bisa antri. Bagaimana? Roy, kamu tunggu di teras, saya masuk dulu ya. Masuk. Bos, Ada apa? ada orang yang tahu tentang kematian Yuli, Pak. Gila. Siapa? Namanya Roy. Dia mengaku dia kenal Yuli. Kenapa kamu bawa kemari? Maaf, Bos. Saya tadi benar-benar gugup. Berarti kamu ngejebak saya dong. Iya apa enggak? Saya nggak mau nanggung risiko sendiri, Bos. Kamu. Dulu kamu bilang bahwa si Yuli itu cewek gampangan. Buktinya dia melawan saya. Tapi kalau anaknya nggak mau, jangan dipaksa dong. Dipaksa bagaimana?
Orang dia membawa pisau mau membunuh saya. Kalau dia ketakutan, itu urusan lain. Tapi apa? Siapa yang punya rencana mengambil perhiasannya dan membuang mayatnya di Jalan Garut agar itu terkesan perampokan? Siapa? ya saya yang salah, Bos. Tapi sekarang bagaimana? Di mana anaknya? Di teras. Gila kamu. Di rumah ini? Ya. Maaf, Bapak sedang ada tamu. Silakan diminum. Pergi kamu. Dan jangan coba-coba kamu menginjak rumah ini lagi. Bos. Karena kamu sudah banyak bikin saya susah. Pergi kamu. Ada apa, Sarah? Enggak apa-apa. Kamu kelihatan begitu gelisah. Ingat Roy. Dia nekat banget deketin orang yang dicurigain. Gimana kalau orang yang dicurigain itu benar-benar pembunuh Yuli? Dia bakal dapat kesulitan. Kamu kelihatannya mulai mengkhawatirkan Roy. Enggak. Saya cuma pengen kepastian. Dia salah atau tidak.
mesti saya apakan orang itu. Kalau dibiarkan terlalu lama, jadi satu beban buat kita, Bos. Don, kalau dia sadar, tanya si Roy hubungan apa dengan Yuli. Dan sampai di mana si Roy tahu tentang kegiatan kita ini. Terus kita apain dia? Seperti biasanya, Tommy dan Roy kamu habisi. Baik, Bos. Kamu mau hubungi siapa? Polisi. Roy minta saya hubungin polisi. Iya, tapi kita tidak tahu Roy itu di mana sekarang. Habis gimana dong? Tenang, Sarah, tenang. Gimana bisa tenang? Tadi saya dengar Roy berteriak seperti dipukul. Kita harus tahu dulu di mana rumah Tommy yang disebut-sebut si Roy itu. Kamu dapat bonus ya kalau bisa membunuh orang. Membunuh siapa? Lagi pula saya nggak pernah membunuh. Terus orang itu mau diapain kalau bukan untuk dibunuh? Siapa namanya? Entah Roy apa siapa gitu. Ngakunya sih kenal sama Yuli, cewek yang dulu mati lompat dari kamarnya si Bos. Kamu ingat kan? Gak tau sih Tommy bisa ketemu itu cowok dan diajak kemari gitu. Ya cuman kata Bos sih kalau dia nggak banyak tahu tentang kita, nggak perlu diapa-apain. Taunya dari mana kalau dia nggak tahu apa-apa? Makanya saya mau minta bantuan kamu. Kalau saya yang tanya, dia pasti diam. Tapi kalau kamu yang tanya, mungkin aja dia mau cerita apa adanya. Belum jadi suami udah manfaatin saya buat cari uang. Sorry ya. Jangan coba berteriak. Percuma aja. Di sekitar sini nggak ada orang. Mau minum dulu. Kenapa? Takut ya? Kali ini benar-benar minuman bersih kok. Maafin yang tadi siang ya. Saya cuma ngejalanin tugas. Kamu siapa sih? Kita belum kenalan ya. Tapi nggak usah pakai salaman ya. Nama saya Ana. Yuk diminum. Emang kamu kerja di sini? Iya. Nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Tapi saya nggak bisa melepaskan ikatan kamu. Kalau kamu nekat ngelepasin saya, kamu bakal diapain? Pokoknya siapa yang berani melawan Bapak bisa dibunuh. Emang dia kerjanya apa sih? Ya suka ngumpulin cewek-cewek. Tapi dia sendiri suka banget sama cewek muda. Waktu pertama saya datang ke sini, saya sempat dijadikan simpanannya. Setelah dia bosan, saya dilempar ke pengawal-pengawalnya. Ya begitulah kelakuannya. Pokoknya siapa yang nggak mau sama dia bakal repot. Seperti Yuli dulu. Tunggu. Kamu kenal Yuli juga? Kenal? Oh jadi kamu Roy yang dicari-cari Yuli itu? Nasib Yuli di rumah ini gimana? Waktu Tommy bawanya kemari, saya ada di sini. Tapi karena Yuli terus beringas dan berontak, dia sempat dikurung di sini. Dan saya selalu datang memberinya makan. Dia bilang dia harus ke Jakarta untuk menemui kamu dan minta tolong pada saya untuk membantu dia melarikan diri. Saya bilang itu nggak mungkin. Saya sendiri terkurung di rumah ini. Tapi dia tetap ngotot dan bersumpah tidak akan mau menyerah pada Pak Arifin. Sampai akhirnya
dia menemukan ide yang berbahaya. Kepada para pengawal, dia pura-pura mengaku bersedia tidur dengan Pak Arifin. Lalu minta tolong pada saya untuk meminjamkan sebilah pisau. Tapi yang terjadi kemudian adalah malapetaka. Untung semua tahu Bapak itu suka steak. Jadi tidak ada yang curiga kalau semua itu dalam perencanaan kami. Ya, kalau saya ingat-ingat, saya jadi takut sekali. Peluk saya, Roy. Ngapain aja kamu sih? Disuruh cari informasi dari dia, kamu malah ngobrol. Kamu jangan coba-coba ganggu Ana. Ana itu calon istri saya, tahu? Bukan saya, Bang. Dia yang mulai. Dia kamu. Don, gimana ide kamu? Gimana keputusan bos? Kalau si Roy tahu terlalu banyak tentang kegiatan kita, habisi dia. Oke, bos.